Orasi ilmiah disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID bertema pendidikan agama Islam yang pluralistik, basis nilai dan arah pembaharuan. Bapak dan Ibu para tamu dengan hadirin yang kami hormati, kita sambut Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Ini saya kelihatan agak tinggi karena ditambah ukurannya. Terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis LCMA. Yang saya hormati Bapak-bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, para dekan dan seluruh jajaran pimpinan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Abu Dinata dan Profesor Dr. Aim Armai Arif, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir MSI beserta seluruh jajaran PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum PP Aisyah Ibu Dr. Anda Hajah Nurjana Johantini MM MSI yang menyaksikan acara ini dari layar televisi, para guru besar senior UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya guru dan promotor saya Profesor Dr. Azumardi Azra yang kali ini mengikuti melalui Zoom, dan juga guru senior dan mentor saya Profesor Dr. HM Din Samsudin, dan seluruh para guru besar senior yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang mulia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menko PMK, Habib Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, saya panggil Nadib karena beliau Minal Arabi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Ketua MPR RI, bersama kita hadir Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, Dr. Haji Ahmad Basarah, juga Pak Haji Arsul Sani SHMSI, Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, juga Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin Menteri Agama 2014-2019, Dr. Haji Anwar Abbas Sekum MUI dan juga sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haji Marsudi Suhud, Ketua PPNU, Dr. Helmi Faisal Zaini, Sekjen PPNU, Dr. Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan juga Bapak Irjen Kementerian Agama, Staf Khusus Menko PMK Bapak Dr. Haji Didik Suhardi, Bapak Dr. Tony Toharudin, Ketua Ban SM, kemudian Dr. Andes Kiai Haji Arifin Junaidi, Sekretaris BSNP juga sekaligus Ketua LP Ma'arif NU, yang saya juga alumni dari MINU, Profesor Dr. Suyatno, Bendahara Umum PP Muhammadiyah dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung,
Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro, Rektor UHAMKA, kemudian Bapak Ateng, anggota BPH UMJ dan PWM DKI Jakarta, serta sahabat saya Mas Arifin Junaidi, pimpinan redaksi Republika, yang sangat saya cintai, Ibunda tercinta Hajah Kartinah Siti Rohmah, Bude Hajah Siti Sofiah, kemudian istri saya Hajah Masmidah, anak saya Akil Aulia Wafda Amin, Brilian Dwi Izul Haq Melati Niswa Konita, dan adik-adik saya Koniah Ma'ruf El Rumi dan Nur Zaman Rumi, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Indonesia, para pemirsa televisi Muhammadiyah dan televisi UIN Jakarta, serta seluruh hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada saya atas pengukuhan guru besar ilmu pendidikan agama Islam. Ini adalah kenikmatan dan sekaligus ujian. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Saya berterima kasih kepada Ibu Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan seluruh panitia yang telah memfasilitasi pengukuhan guru besar di tengah suasana yang belum sepenuhnya aman dari COVID-19. Karena timing itu, sebagian teman saya menyebut saya ini sebagai Profesor COVID-19. Saya berterima kasih kepada para guru besar dan para tokoh nasional yang berkenan hadir secara fisik. Saya tahu Bapak dan Ibu sangat sibuk. Situasi COVID-19 ini juga penuh risiko. Sungguh kehadiran Bapak dan Ibu adalah kehormatan bagi saya. Semoga menjadi amal soleh dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah atas segala musibah dan diselamatkan dari COVID-19 ini, dan semoga musibah ini segera dapat diatasi. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Haji Ahmad Jamyadi almarhum dan Ibunda Kartinah Siti Rohmah. Berkat pengorbanan, doa dan cintamu, saya menjadi profesor. Terima kasih kepada istri dan anak-anak saya yang merelakan haknya terkurangi demi karir saya. I love you all. Ibu Rektor, hadirin dan hadirat yang saya hormati, jujur saya begitu emosional dan nervous, agak gugup menyampaikan pidato dan berdiri di sini. Ini sesuatu yang begitu emosional ketiga dalam hidup saya. Sebelumnya saya begitu gugup dan emosional ketika meminta Bapak melamar calon istri pertama saya. Dan ketika membaca sigat taklik bahwa saya adalah seorang suami yang harus cinta dan setia kepada istri. Ada beban bagi saya menyampaikan pidato guru besar. Banyak harapan bahwa saya akan menyampaikan pidato yang bernas. Harapan itu saya yakin tidak terpenuhi karena saya hanya menyampaikan gagasan yang sederhana tentang model pendidikan agama Islam pluralistis sebagai alternatif pembaruan pendidikan agama Islam. Menjadi guru besar adalah awal saya belajar, bukan titik kulminasi. Dengan segala ketulusan saya berharap bimbingan terutama dari para guru besar senior, para kolega dosen, dan para cendekiawan yang budiman. Ibu Rektor, para guru besar, para tokoh nasional, dan seluruh pemirsa TV UIN dan TV-mu di mana saja berada. Pluralitas adalah realitas, sunnatullah yang terbentang di alam semesta. Manusia berbeda-beda secara jasmaniah, syu'ubiyah dan diniyah karena sebab-sebab alamiah, ilmiah dan amaliyah.
Perbedaan melahirkan kemajemukan atas keragaman yang seringkali disebut dengan tanawu, ikhtilaf, dan ta'addud dalam khazanah Arab, atau plurality dan diversity, yang merupakan kekayaan modal sosial, spiritual, dan politik yang apabila dikelola dengan baik dan benar, serta sikap positif seperti inklusivisme, pluralisme, dan kemudian dapat memperkuat dan memajukan suatu bangsa. Sebaliknya, apabila pluralitas disikapi secara tertutup dan negatif, seperti radikalisme, eksklusivisme, dan fundamentalisme, bisa menimbulkan masalah, konflik, dan perpecahan. Secara umum, bangsa Indonesia hidup dalam suasana yang rukun dan damai. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, bahasa, budaya, dan agama hidup berdampingan secara damai. Hidup rukun dalam suasana saling menghormati, tepo seliro, gotong royong, dan kerjasama antar umat beragama telah mendarah daging dalam tubuh bangsa Indonesia. Kerukunan adalah DNA bangsa Indonesia. Di berbagai forum internasional, Indonesia adalah model dan champion bagaimana mengelola keberagaman budaya dan keberagamaan. Penelitian Balitbank Kementerian Agama menunjukkan indeks kerukunan umat beragama atau KUB di Indonesia masih cukup tinggi. Akan tetapi, penelitian PPIM Jakarta menunjukkan meningkatnya sikap dan perilaku intoleran di kalangan murid SLTA. Intoleransi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain materi pendidikan agama Islam, pengaruh faham Islamisme guru agama, kinerja pemerintah, dan media-media internet. Muatan tentang toleransi dan kehidupan kebangsaan sangat sedikit dibandingkan dengan muatan materi akidah, fikih, dan akhlak formal. Para guru agama juga cenderung intoleran dan semangat Islamisme yang tinggi. Intoleransi tumbuh di tengah kekecewaan terhadap kinerja pemerintah seperti keadilan sosial dan penegakan hukum. Teknologi internet juga mempengaruhi corak keberagamaan murid. Konten keagamaan di internet mayoritas bercorak eksklusif dan kuat nuansa intoleransi. Dalam beberapa hal, intoleransi juga merupakan reaksi atas intoleransi ekonomi, kebudayaan, dan intoleransi agama lain. Penelitian PPIM juga menemukan dua realitas yang menarik. Intoleransi intern umat beragama lebih tinggi dibandingkan dengan intoleransi terhadap pemeluk agama lain. Yang paling banyak menjadi sasaran intoleransi adalah kelompok minoritas yang dianggap sesat, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Dua, PPIM juga menemukan sebagian besar pelajar menunjukkan sikap dan minat yang tinggi untuk mempelajari dan berdialog dengan pemeluk agama lain. Realitas tersebut menunjukkan urgensi dan signifikansi pembaruan pendidikan agama Islam. Beberapa kajian dan penelitian menemukan pembelajaran PAI yang proteksionis, doktriner, dan mengarah kepada penyeragaman paham agama tertentu sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, pendekatan yang teacher-centered, dan orientasi service dan achievement. Untuk membentuk sikap toleran dan membangun kehidupan sosial keagamaan yang rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana termaktub dalam PP 55 tahun 2007, diperlukan model PAI pluralis. Model ini dikembangkan di atas 5 nilai pluralisme di dalam Al-Quran, yaitu ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama. Beragama adalah fitrah manusia. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa sesuai fitrahnya manusia lahir sebagai muslim. Walaupun banyak sekali kritik, sebagaimana disebutkan dalam Pew Research Center, mayoritas manusia di dunia menyatakan pentingnya iman dalam kehidupan, kebahagiaan, dan moralitas utama. Al-Quran menegaskan bahwa manusia memiliki kebebasan apakah manusia akan beragama ataukah tidak beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama, akan tetapi manusia harus bertanggung jawab dengan pilihan dan perbuatannya. Konsekuensi dari asas pertama dan kedua adalah keberagaman agama dan keberagamaan. Keberagamaan adalah kehendak Allah
agar umat Islam tampil menjadi komunitas yang terbaik dengan kompetisi yang fair atau fastabiqul khairat. Islam tidak mengajarkan rivalitas dan permusuhan antar manusia, betapapun mereka berbeda agama dan keyakinan. Islam mengajarkan agar sesama manusia dan pemeluk agama yang berbeda saling menghormati atau tasamuh, menghilangkan prasangka buruk dan mencela pemeluk, simbol dan Tuhan agama lain. Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama saling menghormati, betapapun mereka memiliki ijtihad dan manhaj, bahkan kemudian madhab yang berbeda. Toleransi bukanlah talfik, sinkretisme dan agnotisme, tetapi sikap terbuka dan menerima perbedaan dengan tetap memegang teguh dan mengamalkan keyakinan masing-masing. Lebih jauh, Islam mengajarkan agama manusia saling bekerja sama atau ta'awun atas dasar kebaikan dan takwa. Di antara agama terdapat titik temu dan titik seteru. Islam mengajarkan agar Muslim bertoleransi terhadap perbedaan dan bekerja sama di atas prinsip persamaan. Ibu Rektor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang saya muliakan, PAI pluralistis diharapkan dapat membentuk murid yang berjiwa pluralis dan inklusif, yaitu mereka yang memahami ajaran dan nilai-nilai Islam secara mendalam, taat beribadah, berakhlakul karimah, bersikap toleran, menghormati, menerima, mengakomodasi, dan bekerja sama dengan pemeluk agama, manhaj dan madhab yang berbeda. Murid yang berjiwa pluralis diharapkan dapat menjadi aktor dan pelopor dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan damai di tengah pluralitas budaya, suku dan agama berdasarkan atas ajaran dan nilai-nilai pluralisme di dalam Islam. Untuk melaksanakan model PAI pluralis diperlukan pembaharuan kebijakan, pendekatan, pembelajaran, kurikulum dan evaluasi. Sesuai ketentuan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan agama diberikan sesuai agama murid dan diajarkan oleh guru yang seagama. Kebijakan ini perlu dipertahankan dan diperkuat keterlaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena faktor kebijakan, administrasi, keterbatasan anggaran, dan ideologi. Kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana diatur dalam PP 55/2007 dan PMA 16/2010 yang membatasi ruang lingkup pendidikan agama pada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta penganut aliran kepercayaan, serta ketentuan PMA 16/20 tentang ketentuan jumlah 15 murid seagama sebagai syarat minimal penyelenggaraan pendidikan agama perlu dirubah. Peraturan tersebut menghilangkan hak pemeluk agama di luar 6 agama resmi dan penganut aliran kepercayaan seperti umat Bahai, Sikh, Yahudi, dan sebagainya. Diperlukan pembaruan pendekatan pembelajaran ke arah yang lebih mindful, meaningful, dan joyful. Pendekatan mindful meliputi penerimaan murid yang berbeda-beda manhaj dan madhab dengan mengurangi bahkan menghapuskan generalisasi atau nihilisasi. Dalam pendekatan mindful, mendorong pembelajaran yang dialogis kritis, di mana guru memandu dan memfasilitasi murid untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, memahami ikhtilaf sebagai proses mulai dari asal, dalil dan metode, bukan hanya hasil. Pendekatan mindful mendorong murid agar berpikir kritis atau critical thinking yang memungkinkan mereka menentukan pilihan keagamaan secara mandiri dan bertanggung jawab dengan tetap memahami dan menerima mereka yang berbeda. Pendekatan yang meaningful ditandai oleh pembelajaran yang aktual dan kontekstual, di mana murid menemukan makna pembelajaran yang menjawab pertanyaan, memenuhi kebutuhan, dan memberi bekal dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Pendekatan mindful dan meaningful dapat terlaksana dalam suasana pembelajaran yang joyful atau menyenangkan. Tidak ada tekanan, aman tanpa kekerasan, seperti yang selama ini dikembangkan dalam pembelajaran Paikem atau Paikem Gembrot.
Orientasi pembelajaran diarahkan pada children-centered berbasis deep learning, mendalami dan menciptakan ilmu dengan motivasi intrinsik yang kuat, memanfaatkan berbagai sumber belajar di satuan pendidikan, masyarakat, dan internet. Diperlukan pembaruan kurikulum dengan muatan esensial berbasis growth mindset, lifelong learning, dan integrasi satuan pendidikan formal dengan lembaga-lembaga pendidikan masyarakat seperti masjid, musola, majelis taklim, dan sebagainya. Tidak semua hal harus diajarkan dalam satuan pendidikan. Karena itu, pembelajaran tentang kaifiyah sholat misalnya bisa diajarkan di lembaga pendidikan masyarakat. Mengajarkan kaifiyat sholat di satuan pendidikan berpotensi menimbulkan penyeragaman madhab dan disengagement antara murid dengan masyarakat. Yang diajarkan di satuan pendidikan adalah pemahaman dalil-dalil nakli dan akli tentang dasar-dasar ibadah sholat, serta penjelasan ilmiah tentang hikmah dan transformasi salat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan pembaruan evaluasi sebagai instrumen yang berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran atau evaluation for learning, dan refleksi perilaku atau authentic evaluation dengan mengurangi evaluasi yang terlalu kognitif heavy sebagai penentu utama kelulusan atau evaluation of learning. Evaluasi diarahkan ke arah yang lebih reflektif dan metakognitif, di mana murid dapat mengevaluasi kualitas belajar dan kualitas diri berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu, ujian nasional pendidikan agama Islam yang berlaku sekarang ini sudah waktunya dihapuskan. Selain tidak mendorong ke arah pembelajaran yang kualitatif, juga bisa mengarah kepada penyeragaman paham agama, terutama untuk soal dalam bentuk-bentuk yang objektif. Yang tidak kalah penting adalah pembaruan pembinaan dan pendidikan guru pendidikan agama Islam. Meskipun bukan segala-galanya, guru merupakan sentral figur yang menentukan keberhasilan pendidikan PAI pluralis. PAI pluralis meniscayakan guru PAI yang pluralis inklusif sebagai kompetensi sosial sebagaimana diatur dalam PMA 16 tahun 2010. Dalam konteks ini, FITA, khususnya FITK Win Syarif Jakarta sebagai produsen guru dan guru PAI memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis. Mampukah FITK mendidik guru PAI yang profesional, berkepribadian, dan plural inklusif? Waktulah yang akan membuktikannya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pidato sederhana yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Walaupun alumni NU, karena sudah saya di PP Muhammadiyah, izinkan saya menutup dengan Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar. Pengukuhan guru besar oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilanjutkan dengan pemakaian kalung guru besar dan penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Rektor. Kami persilahkan Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID untuk menuju ke tempat pengukuhan. Rektor mengukuhkan guru besar. Atas nama Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 67176/MPK/KP/2020
tentang kenaikan jabatan akademik, fungsional, dosen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan ini saya mengukuhkan Profesor Dr. Abdul Mu'ti, MED, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian yang tinggi. Dengan ini pula saya atas nama Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat atas pengukuhan saudara sebagai guru besar. Barakallahu fikum. Pemakaian kalung guru besar oleh Rektor kepada Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED, dilanjutkan penyerahan surat keputusan dan foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang paling meriah. Telah dikukuhkan secara resmi Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED oleh Rektor UIN Jakarta dengan penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Tim dokumentasi kami persilahkan untuk mengabadikan sesi foto bersama. Terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Rektor kami silakan duduk kembali. Dipersilakan. Dapat melihat ke arah kamera, tepatnya berada di depan Prof. Amadi dan Prof. Mu'ti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan terus membawa keberkahan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk